Saudara, dalam menyambut hari Natal ini, mari kita bersama-sama belajar kembali dari Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-21 tentang kasih Allah. Saudara, siapa di antara kita yang tidak pernah jatuh cinta? Semua manusia di dunia ini pasti pernah merasakan yang namanya cinta. Bahkan oleh karena nama cinta, orang-orang dapat melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Misalkan saja memberikan kue dan kado pada saat kekasih kita berulang tahun, rela menjaga anak semalam-malaman ketika ia sedang sakit, atau bahkan tindakan yang salah sekalipun, seperti melakukan korupsi dengan mengatasnamakan cinta kepada keluarga agar mereka dapat hidup bahagia. Cinta adalah sebuah kekuatan yang sangat besar di dalam semesta ini yang mendorong manusia untuk dapat melakukan segala sesuatu. Biasanya ketika seseorang mencintai pujaan hatinya, maka ia akan melakukan sebuah tindakan nyata dalam wujud pengorbanan. Oleh karena Allah pun juga mencintai dan mengasihi kita pula lah, maka Allah, pribadi kedua, yaitu Yesus Kristus, rela menjadi sama seperti manusia untuk mati dan menebus kita. Perlu kita camkan hal ini. Allah tidak wajib untuk mati bagi kita, juga tidak terpaksa ketika ia datang ke dalam dunia, melainkan karena ia mau dan rela mati bagi kita. Saya pikir ini adalah hal yang wajar. Andai kata ada ilustrasi di mana ada seseorang anak balita yang sedang menyeberang jalan raya yang sangat ramai sendirian. Kemudian ayahnya melihat dari pinggir jalan. Apakah kemudian sang ayah akan menyorakinya, "Wah, hebat kamu nak, ayo terus jalan pelan-pelan, ikuti zebra cross ya"? Tentu tidak. Sang ayah akan segera berlari menyambar anak itu dan menggendongnya untuk keluar dari mara bahaya. Demikian juga Allah kita. Ia tentu tidak menghendaki kita binasa. Di dalam Yehezkiel 33 ayat yang ke-11 dikatakan, "Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?" Namun saudara, kasih Allah tidak berarti bahwa semua manusia akan diselamatkan olehnya. Di dalam Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Sekalipun hari ini kita membicarakan tentang kasih Allah, tidak berarti bahwa keadilannya ditiadakan, saudara. Banyak orang sering salah kaprah karena menganggap kasih Allah akan menanggalkan keadilannya. Tidak. Kasih dan keadilan Allah sama-sama konsisten dan tidak saling berkonflik satu dengan yang lainnya. Hal ini terbukti ketika Yesus mati di atas kayu salib, mati menggantikan kita. Oleh karena kasih-Nya, Ia mau mati bagi kita, dan oleh karena keadilannya, maka hukuman harus tetap dijalankan. Dan Yesuslah yang menanggung murka Allah di atas kayu salib itu. Namun apabila seseorang tidak percaya akan Yesus Kristus, maka orang tersebut akan binasa, karena orang itulah yang akan menanggung murka Allah untuk selama-lamanya. Sama seperti ketika seseorang, misalkan namanya Agus, ini contoh ilustrasi ya. Agus ini berhutang kepada rentenir, lalu kemudian ada orang kaya yang mengatakan akan melunasi seluruh hutangnya Agus. Tetapi ketika Agus tidak percaya dan tidak mau orang kaya itu melunasi hutangnya, maka hutangnya itu tetap berada di dalam kepemilikan Agus. Apakah orang kaya tersebut disalahkan? Jelas tidak, karena Agus yang menolak untuk dilunasi hutangnya. Hal penting yang kita pelajari hari ini adalah Natal dimulai di hati Allah dan dari kasih Allah.
Kasih yang mengajarkan setiap manusia yang percaya kepadanya untuk selalu hidup di dalam terang karena telah merasakan kebaikan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Ketika seseorang telah mendapatkan kebaikan, maka pastilah seseorang itu akan bersuka cita dan membagikan pengalaman tentang kebaikan itu kepada orang lain. Saudara, apakah Anda telah merasakan kasih Allah itu di dalam kehidupan Anda? Maukah saudara pada hari ini Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta berkomitmen untuk hidup di dalam terang dan senantiasa mengabarkan kebaikan-kebaikannya kepada orang-orang yang masih belum mengenal Yesus? Saya akan berdoa untuk saudara sekalian. Tuhan, jangan lepaskan kami dari sukacita surgawi. Tuhan, bebaskan kami dari siksaan kekal. Tuhan, jika kami telah berbuat dosa dalam pikiran atau di dalam kata-kata atau di dalam perbuatan, maafkanlah kiranya kami. Tuhan, bebaskanlah kami dari semua ketidaktahuan, kelupaan, kepengecutan, dan kepekaan yang membatu. Tuhan, bebaskanlah kami dari setiap godaan. Tuhan, terangilah hati kami yang penuh dengan keinginan jahat dan yang telah menjadi gelap. Tuhan, kami sebagai manusia telah berdosa, tetapi Engkau adalah Tuhan yang murah hati. Kasihanilah kami. Tuhan, berikanlah rahmat-Mu untuk pertolongan kami, agar kami memuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan Yesus Kristus, tuliskanlah kami dalam kitab kehidupan dan berikan kami akhir yang baik. Ya Tuhan, meskipun kami tidak melakukan hal yang baik di hadapan-Mu, namun berilah kami oleh kasih karunia-Mu untuk memulai dengan baik. Tuhan, taburkan ke dalam hati kami embun kasih karunia-Mu. Tuhan pencipta langit dan bumi dan yang maha kasih, ingatlah akan kami, manusia-manusia milik-Mu yang berdosa, yang memalukan dan najis ini ya Tuhan, di dalam kerajaan-Mu. Kiranya kasih dan damai Natal selalu melingkupi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.